pocongnya itu wajahnya rusak ya. Satu rusak, terus hancur. Matanya ini ya seperti kayak keluar set gitu mas, kan sudah hilang ini matanya, complong. Set itu belatung ya, belatung, banyak belatungnya. Terus apa ini mas, kafannya ini sobek sama ada sedikit bercak darah. Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya Putra Christian di channel Alamin Lelembut. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya di channel Alamin Lelembut. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mendukung channel kami dengan cara klik subscribe. Dan bagi yang masih belum, silakan klik tombol subscribe karena sebenarnya subscribe itu gratis. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah klik tombol like dan juga memberi beberapa komentar di video-video kami, karena sebenarnya komentar itu sangat membantu demi perkembangan channel. Nah, di malam ini saya ditemani oleh seseorang. Tanpa basa-basi lebih lanjut, mari kita langsung berbincang untuk berkenalan dengan beliau. Oke, selamat malam. Terima kasih Mas Putra sudah diberi kesempatan di channel Alamin Lelembut ini. Saya sebagai narator di sini, yang ya sebagai tim juga Mas. Kita di sini mau menceritakan kisah nyata seseorang yang tidak mau diekspos. Oke, pasti teman-teman di rumah pada penasaran kan apa cerita yang akan disampaikan oleh Mas Faiz ini. Mari kita simak bersama. Silakan. Oke, merokok boleh ya Mas? Oh, sangat boleh sekali. Wah, biar asik Mas kalau kita. Nah, gimana? Nah, ini Mas. Jadi awalnya itu kita sebut saja namanya itu Prayit, ya. Nah, ini sambil diingat-ingat Mas, nanti biar nggak bingung ceritanya. Prayit, teman akrabnya satu kos ini namanya Sugeng. Terus nanti yang teman duanya yang dua yang lain dari teman akrabnya itu Dayat sama Wanto, Wanto, agak lupa saya Mas. Jadi ini pemeran utamanya si Prayit ya? Nah, Prayit. Oke. Nah, Prayit ini asalnya kan dari Malang Mas. Oh, Malang gitu. Sendiri. Nah, langsung aja Mas ya. Oke. Biar nggak lama-lama. Jadi awalnya gini, si Prayit ini bekerja di satu kota Surabaya. Nah, di Surabaya ini mereka sama si Sugeng itu ngekos Mas. Prayit sama Sugeng ngekos. Nah, di sana dia itu kemana-mana cuma orang berdua ini, sampai akrabnya Mas pulang pergi dari Surabaya ke Banyuwangi. Nah, Banyuwangi ini rumahnya Sugeng gitu Mas. Oh, teman kerja ya? Yes. Jadi yang si Prayit ini Malang, si Sugeng ini Banyuwangi. Oke, gitu Mas. Dan bekerja bersama di Surabaya. Gitu. Jadi misalnya dia mau pulang pergi kan jaraknya kan sekitar berapa kilo Mas kira-kira ya? Saya kurang hafal soalnya. Saya juga kurang begitu paham. Kalau naik bis kereta hampir sama, mungkin 8 jam 9 jam. Nah, sekitar segitu Mas ya. Makanya kan perjalanannya sangat jauh kan. Nah, karena dia sudah berteman akrab ya nggak kerasa Mas perjalanan itu tadi. Ya. Nah, intinya gini Mas. Sering banget, hampir setiap liburan itu diajak ke rumahnya Banyuwangi, terus kembali lagi Surabaya, Banyuwangi, Surabaya gitu Mas. Nah, suatu
hari si Sugeng ini ngajak si Prayet tapi pas nggak hari libur mas, gitu loh. Nah ini ada kejanggalannya apa? Si Prayet sampai penasaran tuh, katanya gini mas, Yit mau nggak ikut pulang ke Banyuwangi? Loh kan belum liburan ibu, masa kita udah pulang, ntar besok kerja gimana? Udah, yang penting kalau kamu mau ikut, aku yang nanggung biaya makan itu. Kalau misalnya nanti ada apa-apa di kerjaan, aku deh yang tanggung jawab, itu mas. Nah nggak berpikir panjang, si Prayet ya memang kan sudah teman akrab mas ya, sudah nggak saling percaya lah. Ya udah oke, aku ikut ke Banyuwangi sekarang. Nah akhirnya singkat cerita dia nyampe di Banyuwangi mas. Nah ada hal yang tidak biasa di situ, karena ada dua orang yang saya sebutkan tadi, kan ini kan nggak kenal, yang Dayat sama Wanto. Ya. Nah, si Dayat Wanto ini Prayet nggak kenal gitu, mas. Itu tinggal di rumahnya Sugeng. Belum mas, ini nggak tinggal di situ, dia sudah menunggu di rumahnya si Sugeng gitu loh. Nah Prayet kan biasanya kalau ke situ kan nggak ada temannya sama sekali, kalau nggak Prayet itu sendiri gitu loh, Sugeng. Jadi ya dia tiba-tiba ada teman itu. Nah kan agak penasaran tuh, itu siapa, kok tumben ada temanmu kesini? Biasanya kan kita datang nggak ada siapa-siapa bro. Ya memang awalnya nggak tanya-tanya, diajak itu maksudnya mau ada acara apa? Nggak ada, dia kan bilangnya udah ikut aja, yang penting kamu semua tak tanggung semua, urusan makan, pokoknya urusan kerjaan nanti aku tanggung, itu kan namanya udah teman akrab. Nah setelah di situ mereka kan berkenalan. Ternyata mas, tujuan si Sugeng pulang mengajak si Prayet ini diajak mau belajar ilmu gitu mas. Ilmu lah, kalau orang Jawa itu ngelakoni. Nah, terus ya kaget kan, otomatis kan spontan langsung kan, begini hari gini kok masih ngomongin hal seperti itu, lawak lu bro. Nggak percaya ya? Iya, kamu itu lawak banget, masa 2015, ini kejadiannya 2015 mas, 2015 kok mau gitu-gitu, udah nggak zaman. Loh, kamu mau nggak? Kalau mau ayo, kalau nggak mau ya udah kamu di sini, mau nggak nungguin kita lama lo ini? Loh, emangnya beneran ini, nggak bercandaan gitu loh. Dikira omong kosong, ternyata itu seriusan orang tiga tadi gitu loh. Nah singkat cerita mereka nggak maksa sih, nawarin, bertiga itu langsung nawarin, udah tenang aja, kalau di Banyuwangi itu kayak gini-gini nggak usah kaget mas, di sini juga udah biasa, soalnya Banyuwangi ya gitu deh, nggak usah dijelaskan secara detail, yang penting orang Banyuwangi itu gitu-gitu. Akhirnya ya udah deh, si Prayet bilang gini, ya udah deh, aku juga penasaran, boleh juga dicoba. Nah, wes. Akhirnya nggak lama kemudian mereka berangkat ke rumah seseorang gitu. Ya kalau bisa dibilang itu seorang yang sakti lah mas ya, dukunnya itu, gurunya ya, itu. kalau dibilang dukun ya dukun atau guru lah, kita sebut saja Pak D gitu kan biar enak ya. Oh, iya. Nah setelah itu nyampe lah di sana mereka 4 orang. Nah 4 orang ini Pak D itu udah apa ya, sebenarnya udah tahu kalau mau kedatangan 4 orang ini, cuma sakti. Makanya itu mas, si 4 orang ini bingung. Kamu ada 1 orang yang
yang masih bingung gitu loh. Nah ternyata dijelaskan sama dia, Pak D, ini dari luar Banyuwangi Pak D. Oh, terus kamu kesini ngapain berempat? Tujuannya apa? Kan Pak D kan gak langsung ngejudge gitu Mas ya. Sebenarnya mungkin ya kalau orang yang sudah tahu kan langsung pasti ini kan gitu. Tapi ya mungkin dengan kepura-puraannya biar nggak terlalu vulgar, si Pak D itu tanya, tujuannya kalian berempat apa? Nah, Pak D kan sebenarnya di sini kan sudah dikenal Pak D sama orang yang sakti, sama orang yang ya pokoknya yang gitu-gitu Pak D. Oh, sudah terkenal sebagai orang yang punya ya, ilmu, orang pinter lah Mas, ya, orang pinter. Nah, terus kalau memang kamu berempat benar-benar niat melakukan ilmu atau belajar ilmu, ya kalau orang bilang belajar ilmu atau ngelakoni orang Jawa itu ada syaratnya loh. Dan ini ritualnya nggak enak-enak. Yakin kamu mau belajar di sini? Maksudnya nggak enak itu serem? Ya bukan serem, apa ya? Mungkin ada ritual yang sangat berat gitu loh. Berat lah. Nanti setelah ini kan ada ceritanya Mas. Nanti udah gini aja. Biar kalian itu benar-benar yakin. Mungkin maksudnya si Pak D itu yakin kalau Pak D ini menunjukkan kesaktiannya, tapi dengan cara tidak langsung. Gini Mas, kamu berempat cari 4 ekor ayam, tapi masing-masing 1. Jadi 1 orang 1 ayam. Nah, kan 4 ekor, kan sesuai dengan jumlahnya anak yang datang tadi kan 4 ekor berarti. Ya. Tapi 1-1 gitu loh. Ya Pak D. Terus kapan Pak D dibangun sini? Oh, gini. Ayamnya ayam biasa apa ayam? Gini Mas, ayamnya itu warnanya suruh putih polos gitu loh Mas. Oh. Kayak ayam potong mungkin ya kalau aku bilang itu. Oh, yang warnanya serba putih. Kalau boleh dibilang ya ayam potong. Ntar Mas minum ya. Oh iya. Haus Mas. Malam-malam minum biar nggak ngantuk. Mantap ini Mas. Sambil ngerokok Mas. Oh iya, jangan lupa dirokok nanti mati tuh. Nah, si ayam, sorry. Tadi kan bawa 1 per orang kan 1 ekor. Ya, ayam putih. Ayam warna putih. Ya. Kalau nggak putih nggak boleh katanya gitu. Lah semakin penasaran kan si Prayit. Aneh aja. Masa ayam harusan. Akhirnya disuruh pulang mereka. Udah, gitu aja syaratnya. Kok katanya Pak D syaratnya sulit? Lah kok mudah Pak D? Loh, masih permulaan ini. Nanti kalau saya langsung sulit nggak lolos gitu. Oh, bertahap. Tapi sambil senyum Pak D-nya itu sambil masih bocah gitu loh. Maksudnya gitu. Nah, kira-kira usia berapa itu? Ya paling dia ya sekitar 50-60-an. Maksudnya si anak-anaknya? Anak-anaknya masih remaja Mas. Belasan tahun, 19, antara 19 sampai 23-an lah remaja. Habis lulus sekolah gitu loh Mas. Kan masih rasa penasarannya kan tinggi. Iya. Nah akhirnya mereka berempat kan pulang akhirnya mendapatkan keempat-empatnya itu dapat ayam putih. Jadi masing-masing 1 ekor. Tapi tadi ada yang lupa Mas. Tadi dipeseni Pak D harus datang jam 12 malam. Tuh. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Harus ya pas. Nah itu lah yang 4-empatnya kan yang paling penasaran kan si Prayit kan nggak pernah gini-gini kan. Kalau mungkin yang putra daerah Banyuwangi ini mungkin sudah
terbiasa lah untuk syarat-syarat seperti itu. Ya nggak terlaluan, tapi ini semakin loh, kok harus jam 12 pas, nggak kurang nggak boleh, lebih nggak boleh, harus pas kan. Setelah itu mereka itu datang lebih awal, Mas. Lebih awal ya kira-kira jam 11 lah dari sana, kurang 1 jam. Mungkin mereka takut telat ya, mungkin ya. Kalau berlebihan mungkin bisa ditunggu di luar ya, sama 4 anak ini ditunggu di luar terus. Nah waktu itu kan di alarm, Mas, sama mereka. Nah, HP-nya itu alarmnya cuma bunyi jam 12 gitu loh. Saking takutnya syarat ini nanti gagal gitu loh. Nah yang terjadi, Mas, jam 12 pas setelah alarm bunyi itu apa, Mas, kira-kira? Yang ini yang bikin orang langsung loh, gitu. Apa kira-kira? Mungkin ada penampakan apa mungkin? Enggak, Mas, ini bukan berhubungan dengan penampakan atau hantu atau apa ya. Ini berhubungan dengan sesuatu yang mereka itu langsung gak pernah lihat. Gini, Mas, jam 12 itu alarm bunyi semua, bunyi kan, ya. Mau diketuk pintunya, mau diketuk gini, loh kok sudah buka sendiri, Mas. Loh, kok aneh? Pintu itu buka, Mas, Nggak ada kayak sensor gitu ya? nah dikira itu pakdenya yang buka, ya langsung masuk aja, tapi tolak-tolak kok nggak ada gitu loh. Nggak ada orang? Nggak ada, sampai dipanggil Pak De, loh nggak ada orang ternyata. Paling selang 3 menitan. Loh gimana sih bro, masa kita disuruh jam 12 pas Pak D-nya nggak ada. Wah pelin-pelan orang ini, masih yakin nggak ilmu di sini gitu. Merasa Setelah itu kena prank iya, mungkin. merasa ragu di situ. Setelah itu 3 menit selang kemudian, setelah mereka ngomong ngerasani lah kalau orang Jawa, apa ya, yes pokok ngomong gitu, gimana sih kok nggak anu, akhirnya datang Pak D itu tiba-tiba datang dari luar. Itu loh anehnya ya, mereka berempat ya kaget, oh sudah datang toh kan gitu. Loh, berarti tadi yang buka pintu siapa itu? Nah itu mereka tanya langsung, oh sudah datang toh. Loh Pak D, saman dari mana? Itu terus baru dari ya jalan-jalan gitu katanya. Jam segini kok jalan-jalan Pak D ini? Nah, biasa nih, nggak ada temannya nih. Terus mereka semakin penasaran, Pak D, saya kesini tadi, maaf ya Pak D sebelumnya, saya kesini tadi langsung masuk. Saya pikir Pak D ada di dalam ya, ini pintunya buka loh Pak D, buka sendiri malah. Saya kira itu Pak D yang bukain, loh, kan aneh Pak D. Walah, ya. Makanya saya nyuruh kalian kesini jam 12 pas biar tahu maksud saya apa. Nah kamu seperti ini aja sudah bingung. Nah tahap pertama ini. Tahap seperti ini kamu sudah bingung. Ya tadi itu ya nggak saya bilang ya ilmu yang kalian akan lakukan ya nanti seperti ini, nanti pintu buka sendiri. Itulah pendeknya seperti itu Mas. Nah setelah itu mereka berempat kan sambil bawa ayam. Ya, ayam tadi yang disuruh bawa Pak D-nya. Pak D, saya sudah bawa ayamnya. Ya, satu-satu ya. Saya sembelih, tapi kamu yang megang. Oke, satu-satu. Siapa dulu ini? Yaudah, ini siapa yang dari luar kota ini? Oh, si Prayet. Nah, si Prayet dulu kebetulan si Prayet dulu didahulukan menyembelihnya.
Udah Prayit sembelih, darahnya itu merah mas. Kan nggak ada yang aneh toh, normal, nggak ada yang aneh di situ. Nah setelah itu disuruh membelah dadanya, yaitu yang disembelih, dibukalah itu sama Prayit. Yang bikin kaget tuh Prayit tuh kok ada yang aneh ya, masa Pak D kok bisa hitam gini ya? Apanya itu? Organ tubuhnya ayam itu loh, Dalam jeroannya ya. Itu kok bisa hitam gitu sih Pak D? Nanti saya jelaskan. Sudah, kamu tunggu aja situ biar cepat. Ayo yang lain sini. Nah bergantian bertiga. Yang ini normal mas, yang si Sugeng sama si Dayat tadi itu normal, semua darah merah, organ tubuh normal, nggak ada yang aneh. Mungkin ini si Prayit ini ngiranya mungkin ini paling sakit, ayamnya paling punya saya sakit. Tapi yang itu, yang terakhir, yang namanya Wanto, ya. Yang namanya Wanto itu dua-duanya ya, darah dan organ tubuhnya itu warnanya hitam mas, ya, seperti tinta gitu mas. Hitam seperti tinta. Nggak ada merahnya. Nggak ada merahnya, hitam semua. Prayit semakin bingung, berarti ini bukan karena kebetulan ini. Nah, kok bisa ya seperti kayak ini semakin diminjam itu kata Prayit. Akhirnya selesai semua, dijelaskan, dikumpulkan, si mereka berempat dikumpulkan. Udah ritual penyembelihan sudah selesai, sini berkumpul, saya kasih tahu. Ini maksud kalian kesini kan tadinya bilangnya bener-bener mau ilmu. Nah sekarang sudah terbukti dari melakukan ritual ini. Maksudnya gimana Pak D? Nah yang ini punya siapa yang gosong ini tadi? Oh ya, saya Pak D, Wanto Pak D. Nah ngapunten ya Le, sepurane ya Le. Ya mohon maaf Le, ini kamu tidak saya terima sebagai murid di sini. Loh, kenapa? Nah, Prayit kan bingung. Loh, kenapa Pak D? Ini menunjukkan kamu nggak sungguh-sungguh ke sini. Kamu cuma ikut-ikutan aja. Jadi nggak ada niat ingin ilmu gitu loh. Jadi nggak ada tujuan kesini sebenarnya, cuma diajak sebagai teman gitu. Nah terus Prayit kan juga gitu. Nah Prayit ini kan separuh-separuh mas. Nah ini penjelasannya Pak D. Nah yang ini warna hitamnya, organ tubuhnya warna hitam, darahnya merah. Ini masih bisa karena apa? Kamu separuh-separuh nih. Karena kamu ya saya maklumi lah, kamu bukan orang sini kan. Iya Pak D, saya cuma penasaran. Tapi saya mau Pak D melakukan ritual ini Pak D sampai selesai Pak D. Oh ya ini ya maksud saya ini. Dia mau gitu loh. Kalau yang ini mungkin saya kasih ritual pasti nolak nanti. Nggak usah saya teruskan pasti nolak. Mending sekarang ini tidak diterima. Berarti 3 orang mas. Prayit, Sugeng sama Dayat ya. Nah setelah melakukan ini kan disuruh puasa mas waktu itu ritualnya itu. Tapi sebelum puasa mandi kembang mas. Oh mandi. Nah suruh mandi kembang yang bertiga, yang satu enggak. Udah dimandiin sama Pak D. Udah kalian sekarang ikut saya.
sekarang mandi kembang. Nah, ya semacam mungkin kembang 7 rupa itu Mas ya. Iya, Kalau mandi kembang ritual gitulah ya. ya. Sudah dimandiin selesai, dikasih ritual berikutnya suruh puasa. Nah, puasanya ini kalau orang Jawa bilang puasa ngebleng. Nah, kalau puasa ngebleng itu maksudnya gini, 1 hari penuh 24 jam nggak makan, nggak minum, tidur boleh. 24 jam mulai jam berapa itu? Ya tergantung dia sahurnya Mas. Kalau misalnya sahurnya jam 3 tapi disarankan jam 3 seperti umumnya. Oh gitu. Gitu loh. Mau jam 12 ya boleh, jam 3 boleh, terserah. Nah akhirnya, oh ya baik Pak De, kalau gitu saya mohon pamit Pak De. Besok saya kesini jam berapa lagi Pak De? Jam 12, harus pas lagi Pak De. Oh enggak, itu kan kamu cuma ya tahu aja. Oh iya ya Pak De. Ya udah Pak De, kami berempat mohon pamit ya. Ya besok kesini jangan lupa jam 12 ya. Akhirnya pulang. Jadi puasa itu mereka pulang ya? Nah pulang puasanya di rumah. Oh gitu. Nah nanti bukanya ya di sana Mas nanti. Bukanya berbuka puasa itu di rumah Pak D. Karena pas jam 12 mereka kan sahurnya jam 3 loh. Ya. Pasti buka puasanya kan jam 3 juga gitu. Setelah itu setelah pulang lah, singkat cerita langsung lah jam 12 Mas ya, mereka datang ke sana kembali ngomong sama Pak D. Pak D saya sudah puasa, ya udah sambil nunggu berbuka puasa kamu santai-santai aja di sini dulu. Nah sambil disiapkan buka puasa tadi ya seadanya Mas. Ya paling apa kayak tempe, ada sambalnya gitulah. Itu Orang-orang kira-kira sederhana. si Pak D itu tinggal bersama siapa itu? Nah kalau Prayit bilang itu sama saya itu sendirian Mas. Nggak ada siapa-siapa di situ. Nah orang tua seperti itu sendirian kan bisa bertahan hidup itu kan luar biasa. Luar biasa. Ya kan. Nah setelah ini kan tadi mau buka puasa aja. Ya. Nah terus udah buka puasa ada ritual lagi. Nah pas jam 3 itu kan jam 3 makan selesai, paling ya disuruh cepat mungkin ya jam 5 menit selesai makan. Ya. Makan minum selesai, kasih ritual lagi sama Pak Deda, kalian puasa sudah, sekarang puasa lagi tuh Mas. Nah ini puasanya tapi 3 hari. 3 hari itu ngebleng hari pertama sampai terakhir. Kalau ini lain Mas, 3 hari ini puasa mutih. Oh mutih. Nah mutih itu kan cuma makan nasi sama minum air putih. Iya, nanti iya. ya. Nah setelah itu kan sudah puasa, tapi besoknya Mas kan ini sahurnya kan nggak mutih. Oh, iya. Besoknya gitu loh. Besoknya tetap 24 jam ya? Normal kalau mutih Mas. Normal seperti orang buka puasa biasanya itu loh. Oh Normal sorry. kalau mutih ya, mutih biasa. Cuma gini Mas, bedanya dia suruh berada di ruangan. Di ruangan ya, mungkin di situ ada kamarnya si Pak D lah di situ. Tapi kamarnya ya rumahnya kan dari bilik bambu Mas. Oh jadi 3 hari nggak pulang ya? Nggak pulang, di situ terus. Makanya itu si Sugeng kan sudah bilang sama Prayit, kalau ada apa-apa dengan kerjaan saya yang nanggung. Makanya ya udah kenceng aja itu. Udah kamu puasa. Nah ini kan tiga hari puasa, sahur buka ya, tapi puasa mutih. Setelah 3 hari selesai puasa lagi Mas mutih, tapi ini 7 hari bedanya. Mutih 7 hari. Nah 7 hari kan setelah mutih 3 hari tapi dalam kamar, ini juga dalam kamar juga gitu loh. Cuma ya bedanya apa ya,
kan semakin loh, nanti kalian menisan 10 hari kan gitu kan. Iya. Kalau kita berpikir logika loh, Gak sekalian mungkin kamu puasa 10 hari gitu nah, ya. itu kan ya. Nah ini tapi disenggang besok nggak puasa gitu loh mas. Oh, 3 hari Senggang puasa, 3 hari, libur, nah, libur 7 hari. puasa lagi. Nah Dan ini kira-kira ada pantangan tertentu nggak ketika puasa itu? ya sebenarnya ada mas, cuma gak boleh kena sinar, gak boleh kena sinar matahari katanya mas. Tapi yang ketujuh ini bedanya ada rapalan. Nah, bedanya di situ yang 3 hari itu nggak ada rapalan, cuma puasa biasa. Yang 7 hari ada rapalan. Panjang. Ya nggak tahu juga, paling ya lumayan panjang paling sampai 7 hari berarti kan disuruh ya mungkin pendek cuma disuruh beberapa Ulang-ulang. ya ribuan mungkin mas ya. Ya bisa Kalau sih. kita ngomong ya kayak orang wiritan kan bisa ribuan. Nah setelah 7 hari, setelah 7 hari itu ada ritual lagi mas. Nah ini yang unik lagi, ritualnya itu dia disuruh berdiri di belakang rumah, ya semacam kebun ladang gitu mas. Tapi ayo sekarang kamu sudah melakukan puasa, sudah selesai, ikut saya ke belakang rumah. Iya Pak D. Nah kamu sekarang berdiri bersingkuran. Jadi kalau orang 3 itu misalnya hadap ke selatan, utara, barat misalnya gitu. Mungkin kayak segitiga Nah, mungkin ya. ya gitu, seperti itu mas. Yang penting nggak berhadapan mas, Ya. bersingkuran. Nah di situ suruh melihat bintang mas. Melihat saja Pak. Melihat bintang sama menghitung lah. Saya ini loh, kalau menghitung berarti lah banyak Pak D. Bisa miliaran ya. Iya, tapi enggak mas, ini yang disuruh ngitung ini kalau melihat bintang jatuh. Bentar. Ini berarti kira-kira jam berapa ini? Ini pas jam 12 juga. Selalu jam 12 ya. Selalu jam 12, nggak tahu ini. Mungkin kalau orang beribadah istiqomah mungkin mas. Nah ritual kan semacam ibadah mas. Ya. Nah nanti suruh ngitung ada bintang jatuh berapa. Nah hasil akhirnya itu berbeda-beda mas. Nah anehnya kenapa lah, langitnya satu atap, kenapa yang dihitung itu beda setiap bintang jatuh gitu. Nah misalnya gini, anggap aja perayat ngadep ke sana, bilang, ada bintang di sana, jatuh, boleh nggak? Nggak boleh mas, harus itu menghitungnya sama batin saja, nggak boleh 1, 2 nggak boleh, harus batin. Nah si perayat itu hitung bintang dapat 3. Nah temannya yang 2 ini dapat 4 sama 5 loh, beda mas. Beda. Nah iya, satu atap loh badan. Oh nggak boleh saling ngasih tahu juga. Nggak boleh, harus rahasia sendiri-sendiri. Setelah itu selesai, sudah ritualnya, ditanya sama Pak D, kamu dapat berapa? Kamu dapat berapa? Kamu dapat berapa? Gitu kan. Si perayat jawab, dapat 3 Pak D. Oh ya, yang ini 4 Pak D, yang ini 5 Pak D. Loh kok urut ya gitu loh. 3, 4, 5. Iya urut kan. Nah di situ mereka bertanya, maksudnya apa Pak D kok berbeda padahal satu atap, urut lagi gitu. Nah ini tergantung ilmu yang kalian dapatkan nanti. Takarannya cuma 3 kalau si Bayit, kalau si Sugeng 4, kalau si Dayat 5. Itu mas. Ya. Lah maksudnya takaran itu gimana? Ya itu kemampuanmu. Jadi kemampuan memiliki ilmunya itu mas. Misal bohong kan, katakan si perayat dapat 3, bilangnya dapat 7, gimana? Kalaupun bohong si Pak D pasti tahu mas. Gitu. Mungkin semacam disetting gitu sama Pak D gitu loh. Ya nggak tahu lagi kan, kita nggak tahu, Ya. mereka yang ngalami toh. Nah setelah itu mereka suruh istirahat mas, istirahat, besoknya lagi ritual lagi gitu loh. Jam 12 lagi. Jam 12 lagi. Nah
jam 12 ini mas, ini langsung sorry tadi lanjut mas, sorry ya jam 12 toh Ya. jam 12 sampai jam 3. Nah jam 3 ini ternyata disuruh ke hutan mas. Hutan itu apa ya namanya, saya lupa itu di Banyuwangi. Kalau lihat kamera saya grogi mas, sorry mas ya. Mungkin belum terbiasa. Iya, apa namanya? Kalau di Banyuwangi terkenal paling angker. yang terkenal ya Alas Purwo. Nah, ya Alas Purwo, saya ingat mas. Alas Purwo, ya ampun lupa. sorry. Ini mas. Ya, Alas Purwo. Alas Purwo ini kan sampean juga tahu toh di sana itu angker banget. Ya, angker. Ya. Juga banyak orang yang hilang dan lain-lain toh, Ya. kejadian gaib lah. Itu disuruh masuk satu persatu mas, bayangkan. Lah ini orang yang jelajah aja banyak hilang, ini orang satu mas. Satu persatu itu Giliran apa tiga langsung mencar? nggak Oh, boleh ketemu gitu. gitu loh. Tapi ada pesan sebelum masuk ke hutan gitu loh. Nah di hutan itu tadi dikasih pesan, Le nanti kalau kamu masuk hutan ketemu apapun ya, entah itu suara, entah itu makhluk apa, entah itu gendruwo, entah apalah, hantu dan lain-lain gitu loh kan. Kalau ada petunjuk jalan, misalnya kamu dikasih tahu kanan, ambil kiri. Kalau kiri kanan, pokoknya sebaliknya mas. Kebalikannya. Jadi si orang 3 ini harus ngambil jalan kebalikannya petunjuk dari suara-suara aneh gitu loh mas maksudnya. Nah, saya jadi penasaran nih. Misal dituruti, apa yang akan terjadi? Nah Pak D sudah pesan, kalau kamu terlena di sana dan nurut sama itu petunjuk itu, mungkin kamu nggak akan kembali ataupun hilang, entah itu mati, entah itu ke alam lain, nggak tahu. Gitu. Nah masuklah si prayed ini. Kita kan ngomongkan prayed, yang lain kan nggak tahu. Iya. Nah si prayed ini masuk hutan. Nah selang waktu kemudian itu ya paling sekitar, kalau dirasa prayed ini sekitar setengah jam kalau jalan kan lama mas, jauh tuh. Itu jam 12 tadi ya? Enggak, jam 3. Oh, jam 3. Jam 3. Boleh bawa kayak HP atau alas kaki atau apa gitu nggak? Atau larangan-larangan? Nah kebetulan ngodok mas, ngodok itu nggak pakai alas kaki. Nyeker lah. Nah nggak pakai alas kaki. Nah setelah itu saking takutnya mas ya, dia jalan tuh nggak pernah noleh. Begitu ada sesuatu yang gerak, ternyata dikira hantu, ternyata manusia biasa, nenek ya, mbah-mbah gitu mas. Iya. Tapi anehnya loh, jam segini kok ada mbah-mbah, jangan-jangan jelmaan gitu loh. Apanya itu gara-gara mbah-mbahnya? Kegiatannya Kayak bawa kayu ranting-ranting buat cari masak mungkin ya, kayu bakar mungkin kayu ya. bakar, betul. Nah setelah itu menyapa itu prayed, mbah, jalanmu nganan le, maksudnya gini, jalanmu ke kanan loh. Saya nggak tanya itu, kata prayed. Saya belum tanya kok dia langsung menunjukkan jalan. Oh ini loh yang dimaksud tadi. Kalau nganan berarti kiri. Nah oke. Tapi nggak usah direken gitu, nggak usah diperdulikan. Yang penting saya ngiri. Setelah ngiri, paling 5 langkah ke depan itu noleh, nggak ada orangnya. Hilang. Loh, wah benerin. Pak D ini benerin. Udah pokoknya jalan nggak ngurus lainnya, pokoknya harus nyampe sebelum matahari terbit, katanya Pak D. Itu hutannya suasananya kayak apa tuh? Waduh, kalau Alas Purwo saya belum pernah ke sana mas. Maksudnya gelap atau? Ya pastinya gelap kalau hutan mas. Nggak bawa cahaya apapun ya? Nggak bawa senter, nggak bawa enggak. Pokoknya
ada jalan lewat. Kebetulan juga jalannya itu lempeng, nggak ada alang-alang, seperti ada yang sudah menyiapkan gitu. Oh iya. Ya jalan aja. Nah setelah jalan paling ya kalau dirasa itu hampir 1 jam, sekitar ya puluhan kilo paling berapa kilo gitu loh. Capek kan kalau jalan berapa kilo aja kita sudah capek, haus, lapar, keringat dingin karena ketakutan, ya kan, keringat dingin. Nah ada lagi suara aneh gitu loh Mas. Manusia? Ini nggak ada apa wujudnya Mas. Awalnya nggak ada wujudnya. Kamu harus ke kanan itu lagi. Loh kok setiap kanan sih ini. Kamu ke kanan, kiri, kanan, kiri, batin. Tapi kok nggak ada orang gitu. Penasaran kembali lagi, kok semakin mendekat semakin keras. Kanan. Ternyata didengar pohon itu yang ngomong Mas. Pohon ngomong. Itu enggak halusinasi atau apa? Nah itu antara dia itu mungkin merasa saya ini apa beneran nyata atau enggak gitu loh Mas, antara sadar dan enggak. Tapi ya dia merasakan jalan capek ya, berarti sadar toh gitu loh. Gak usah menghiraukan, langsung pokoknya ngiri berarti. Dah dia lanjut aja, lanjut kiri ya, paling enggak, kalau ini beberapa meter kemudian ada sungai. Pas kebetulan dia haus toh. Nah di situ haus itu gini, dia mau ya pertama cuci muka dulu Mas, biar nggak ngantuk mungkin ya. Mau diminum, ada suara itu dari sungai, seolah-olah sungai itu ngomong juga. Airnya gitu. ya? Iya, air itu kayak seperti orang ngomong. Buat apa ini kamu mau minum? Gitu katanya. Loh. Kenapa ini kamu mau minum, buat apa? Gitu loh. Dilihat nggak ada orang ya? Iya mikirnya, masa iya ada orang di dalam air gitu loh. Saya kan juga semakin halusinasi, saya hampir gila ini mungkin. Gitu loh Mas. Apa ini yang dimaksud ilmu kalau nggak kuat gila gitu loh Mas. Kan ada cerita-cerita seperti itu lah. Iya. Seperti itu. Dia nggak mau, pokoknya nggak mau terganggu apa-apa, yang penting konsen. Setelah diminum, ya saya haus, saya mau minum, terus nggak ada suara lagi. Dia minum, dia berdiri melanjutkan ya beberapa langkah lagi, terus ada yang menepuk bahu gitu. Tek, gini kan. Dan oleh dikira itu penampakan, ternyata si Pak D. Ayo. Loh, Pak D tiba-tiba di belakang. Iya. Ditanya Pak D, loh, Pak D tadi ngikutin saya berarti. Loh, kok sudah hampir terang ya Pak D, tadi gelap loh Pak D. Nggak usah banyak tanya. Tadi kan cuma kami itu kan ritual toh. Nanti kamu ngerti sendiri, gitu katanya. Ya udah, yang lainnya kemana Pak D? Sudah berkumpul. Kamu sekarang kumpul di situ sama anak-anak. Sekarang istirahat, ya. Ya bertiga itu istirahat. Bentar, ini saya jadi bingung. Nah, Itu tadi berangkatnya di hutan ya? ya, Nah, terus waktu sudah ditepuk, ya, sadar, ya. dia posisinya di mana? Tetap anehnya itu. Tetap Nggak berjalan, tetap keluar hutan itu ya, masuk di situ, keluar di situ. Padahal dia jalan jauh. Jalan jauh gitu loh. Mungkin gini, kalau orang-orang kebanyakan bilang itu mungkin ke alam lain Mas, dimensi mungkin alam gaib lah. Ya, alam gaib atau mungkin sukmanya atau mungkin apa ya? Atau ya itulah yang dimaksud orang-orang kebanyakan itu loh, dimensi lain mungkin Mas. Dimensi lain. Seperti itu. Nah terus
si Pak D itu suruh istirahat, selesai, besok ada ritual lagi. Ritualnya ini agak ya, mungkin kalau kalian bilang hutan itu tadi berat, ini sebenarnya lebih berat, makanya kalian istirahat dulu. Nah, dia suruh istirahat. Malamnya lagi jam 12 lagi mas. Ini memang benar-benar istiqomah orang ini mas. Jadi jam 12, jam 3 lanjut gitu. Nah ini kebetulan jam 12 lagi. Nah semakin penasaran si Prayit suruh, sini Le, berkumpul dulu. Ini saya kasih tahu, nanti malam jam 12 malam kalian bikin liang lahat kuburan. Nah jam 12-nya bikin liang. Nah seperti lubang kuburan itu mas. Ukurannya sama ya? Sama kayak kuburan umumnya itu mas. Iya. Ya kan kalau untuk tinggi, kalau ukuran kan menyesuaikan biasanya ya, menyesuaikan si mayit kan? Iya. Nah ini enggak buat standar ya, kebanyakan orang Indonesia itu loh, pokoknya cukup buat orang 3 ini nanti. Oh, jadi satu lubang itu dimasuki 3 orang. Yes, betul. Nah setelah itu jam 12 singkat cerita mereka suruh masuk, tapi ini aneh mas, kuburannya ini ada tanjakan, disuruh buat tanjakan. Nah untuk pijakan naik turun gitu loh mas. Nah ini sebelum masuk ke liang lahat itu dikasih tahu sama Pak D, nanti kamu di situ ritualnya sejajar ya, menghadap ke barat. Nah kalau umumnya kan mayit kan hadap ke barat. Iya. Ya kan? Itu juga tapi berdiri mas, bukan tidur. Nah, tidur nanti mayit juga nanti. Tapi nanti kalian berdiri 3-3-nya hadap ke barat. Nah terus Pak D, ini rapalannya kamu baca nanti tuh. Jadi di situ sudah saya siapkan semacam bilik bambu gitu mas, buat nutupi liang lahat itu loh. Oh kayak Jawanya itu gedek ya? Nah yes, anyaman bambu itu. Nah anyaman bambu itu loh. Jadi ini ada syarat waktu berdiri itu boleh sambil merem, pejamkan mata atau bersandar di... Nah itu Pak D-nya sudah ngasih peraturan. Kalau di situ harus berdiri, gak boleh duduk. Ya pokoknya berdiri, tidur gak boleh, merem gak boleh, bersandar gak boleh. Ngobrol gak boleh karena rapalan. Oh iya rapalan. Kan 3-3-nya di situ. Ya pokoknya kalau orang bilang itu mengheningkan cipta gitu. Suruh hening gitu loh, suasananya harus hening, baca rapalan gitu mas. Batin hening, rapalan. Nah setelah di situ agak ya paling sampai jam 3 lah ukurannya, pasti Pak D itu jam 3 pagi. Nah jam 3 pagi itu batasnya selesai ritual ini tadi. Lah di pertengahan ritual tadi si Prayit ini ada gangguan mas. Nah gangguannya ini agak serem, soalnya saya juga gimana ya kalau ngomong, kalau urusan dengan kuburan itu pasti ada penampakan. Gak jauh dari, saya kayaknya tahu nih. ya makanya kuburan biasanya identik dengan pocongan. Ya betul mas, saya ngomong itu gimana gitu loh mas. Serem soalnya mas, itu hantu paling serem ya. Tapi ini beda mas, ini dia itu pocongnya itu wajahnya rusak ya. Satu rusak, terus hancur. Matanya ini ya seperti kayak keluar set gitu mas. Kan sudah hilang ini matanya, complong. Set itu belatung. Ya belatung, banyak belatungnya. Terus apa ini kan? Kafannya ini sobek sama ada sedikit bercak darah gitu loh. Ya bisa bayangkan mas ya. Iya. Betapa seremnya gitu loh. Dan baunya itu sangat menyengat, busuk katanya.
Nah, saking baunya seperti itu Mas, si Prayit ini nggak kuat menahan, mau muntah. Itu di mana pocongnya? Gini Mas, dia itu, aduh merinding ya Mas. Ya, sama saya juga. Nah, itu ketika noleh nganan, dia kan posisinya gini Mas. Nah, itu paling kanan dia. Oh, berarti kalau Prayit. kanan dia ada di sebelah selatan atau utara. Ya pokoknya Itulah ya. paling kanan. Paling kanan. Yang tengah siapa? Yang tengah nggak tahu, nggak cerita dia. Ya pokoknya temen-temen Prayit. Nah, teman-teman Prayit. Begitu noleh nganan, kok kayaknya memang ada di sini baunya ini. Begitu noleh nganan Mas, pocong Mas, hancur seperti tadi itu yang saya ceritakan. Hancur, sudah baunya seperti itu, dia mau muntah, akhirnya spontan, namanya spontan aja, langsung naik dia Mas, naik bilik bambu, tabrak beruak, akhirnya naik bilik bambu dikembalikan lagi, saking takutnya langsung ke Pak D, sambil ngos-ngosan, Pak D, saya udah nggak kuat Pak D, beneran ini Pak D, loh yakin ritualnya tinggal 1 kali ini loh. Terakhir itu. Iya, terakhir pada yakin. Ya Pak D, maaf Pak D, saya nggak kuat Pak D. Itu nggak kuat karena takut lihat pocong, apa nggak kuat karena baunya tadi? Ya sebenarnya dia itu ya takut pocong Mas, sama baunya itu juga gitu loh. Coba boleh merem ya, mungkin enak. Iya, kalau merem ya Pak ditinggal tidur. Ya paling nggak baca rapalan Mas kalau merem tidur. Kalau temannya entah tahu apa enggak tahu ya. Iya, itu nggak tahu gitu loh. Terus setelah ngomong sama Pak D, saya nggak terus sudah Pak D, saya tidak kuat, saya nyerah lah, pokoknya saya nyerah. Jadi kalau kamu sudah yakin nyerah, berarti ini ada 2 pilihan. Kalau mau ngulang lagi dari awal Mas, ini bakal terakhir kan. Dari awal itu dari nyembeli apa? Ya mulai dari nyembeli enggak, mulai dari puasa tadi loh. Oh ya, puasa. Sampai dari hutan sampai ini. Nah dia kan kalau ini, waduh nggak mungkin saya mengulangi lagi, sudah kapok. Ya seperti itu. Jadi setelah dia ada omongan seperti itu, mereka tetap nggak naik, tapi dia cuma menyerah gitu loh Mas. Udah gitu aja. Mungkin nanti kita ceritakan yang selanjutnya, ini masih panjang soalnya Mas. Panjang sekali. Iya, soalnya waduh kalau anak-anak menonton ini seru. Wah, ini karena ceritanya masih panjang ya. Iya. Nah, kira-kira ini teman-teman di rumah juga sudah penasaran apa yang terjadi setelah ritual ini. Saya juga penasaran karena saya juga belum diceritakan oleh si Mas Fas ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Silakan simak di part 2 dari video ini. Oke, terima kasih bagi yang sudah setia menonton video-video kami. Dan jangan lupa untuk subscribe, dukung channel kami akan semakin lebih berkembang. Jangan lupa juga untuk like jika memang suka, dan beri komentar-komentar agar channel kami bisa lebih berkembang demi perbaikan dari channel ini, karena komen-komen kalian sangat bermanfaat. Sekian dari saya, bersama saya Putra Christian. Salam merinding.